Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa, bertemu lagi bersama saya Ayu Meriska di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Oke sahabat, di episode podcast Mandupa TV kali ini kita sudah mengundang bintang tamu dari anggota Polri yang merupakan salah satu alumni Mandua Palembang angkatan tahun 1988. Penasaran nggak siapa yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini? Mari kita sapa dulu, ada yang terhormat Bapak AKBP Dr. Andes HM Toat Ahmad, SHMSI. Beliau merupakan Deputi Security Bidang Galmon PT Pusri Palembang. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak ini alumni Mandua angkatan tahun 88 ya? Angkatan 85. 85 masuk ya? Ya, 88 itu udah keluar dari Mandua. Ya. Oke, Bapak. Ini Bapak, sebelum kita lanjut ke obrolan kita nih sebagai alumni Mandua Palembang, kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio Mandupa TV ini. Bapak, kalau kita mau berbicara untuk berkenalan lebih lanjut nih, siapa Bapak sebenarnya? Bisa nggak Bapak izin Bapak untuk berkenalan dulu, menceritakan profil Bapak sedikit? Oke. Silakan Bapak. Ya, baik. Rekan-rekan sekalian, pemirsa, nama kami M. Toat Ahmad. Kebetulan saya memang alumni dari, kalau dulu MAN Palembang 2, kalau sekarang MAN 2 Palembang. Ya, jadi saya masuk di tahun 85 dan keluar di tahun 88. Jadi kalau untuk bicara keluarga ya, saya punya 1 istri dan 3 orang anak. 3 orang anak. Alhamdulillah, anak-anak saya sudah dewasa semua, bahkan sudah ada yang menikah. Alhamdulillah. Sudah menikah. Kemudian saya memang sehari-harinya bertugas di Departemen Security PT Pusri. Oh iya Pak. Ya. Jadi saya itu penugasan khusus dari Polda Sumsel atau dari Mabes Polri. Jadi pada Direktorat Pamopid Polda Sumsel. Nah, penugasannya di PT Pusri. Di PT Pusri. Oke. Ini Bapak sudah lama sekali Bapak mungkin tidak berkunjung ke sini ya Pak. Betul. Bagaimana nih kesan Bapak setelah bertahun-tahun mungkin tidak berkunjung di Mandua Palembang ini Pak? Sebenarnya saya hari ini merasa senang dan bahagia setelah mungkin 33 tahun ya baru saya. 33 tahun ya Pak ya? Iya. Kalau nggak salah ya, 30 benar 88. 34 tahun. 34 tahun ya. Jadi baru pertama ini saya menginjakkan kaki saya ke MAN 2 Palembang ini, dan yang luar biasa memang sudah sangat jauh berubah, sudah luar biasa dasar, dan MAN 2 Palembang ini sangat hebat sudah sekarang. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan ya masa-masa ketika kami masa zaman Bahola zaman dahulu. Ya. Sudah ada perkembangannya berarti luar Bapak biasa, ya? Luar biasa. Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Bapak dulu duduk di kelas berapa Pak? Saya dulu di kelas 1. Kelas 1 agama. A1 namanya dulu. Agama A1 ya. Jadi A1 agama itu ya Pak? Ya, jurusan agama dulu. Dulu kan ada jurusan IPS, kemudian jurusan agama, dan jurusan matematika kalau nggak salah. IPA. Iya. Jurusan IPA. Dan siapa nih Pak guru favorit Bapak selama menjadi siswa Mandua Palembang? Kebetulan walaupun sudah 34 tahun yang silam, saya masih ingat ketika itu, karena hari-hari saya itu di MAN ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi sering tempat saya main, karena saya tinggalnya di Asrama Putra IAIN zaman dulu. Iya, dekat sini ada Asrama Putra. Jadi guru-guru yang saya senangi, saya kagumi zaman dulu ketika masa kepemimpinan, kalau tidak salah waktu itu kepala sekolah Pak Zainuddin, sebentar ketemu, tapi sesudah itu dijabat oleh Pak HM Suripto. Oh, Pak Suripto ya Pak? Nah, di masa itu guru-guru saya yang saya masih ingat, saya kagum sekali dengan guru kami, guru bahasa Inggris, Ibu Rohana Yatim. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Cara mendidiknya, kasih sayangnya ketika ada hal-hal yang beliau tidak marah lah sifat dengan kita, tapi beliau memanggil secara perorangan, diberi nasihat. Ya selain itu banyak guru kami, Ibu Solda, beliau mungkin masih hidup.
kemudian Ibu Yusmania, kemudian guru-guru kami yang saya favorit yang sering mengajarkan saya untuk menghafal hadis itu Pak Husin Syam, Husin Syam, Pak Jamaani, Sultan Kuning, kemudian ada lagi Pak Zailani, Pak Hartono, mungkin masih banyak lah guru-guru yang berkesan bagi saya di MAN 2 Palembang ini. Oke Bapak. Dulu nih Pak, setelah lulus dari MAN 2 Palembang nih Pak, apa kesibukan Bapak? Mungkin langsung mengikuti tes polisi atau kuliah dulu? Kebetulan ketika saya selesai dari MAN 2 Palembang ini, mungkin nilai saya bagus waktu itu ya. Kami dipanggil oleh Kementerian Kanwil Provinsi Sumsel untuk masuk kuliah tanpa tes waktu itu ya. Oh, jalur tanpa tes ya Pak? Iya. Waktu itu masuklah saya tanpa tes itu di pilihan saya di Fakultas Usuluddin IAIN Raden Fatah Palembang. Ada beberapa orang kami waktu itu yang dipanggil waktu itu. Gitu. Dulu nih Pak, semasa sekolah ada nggak cita-cita Bapak dulu tuh sudah ingin menjadi anggota Polri? Pak? Enggak. Saya dulu jujur tidak pernah bercita-cita menjadi anggota polisi atau ABRI ya. Di hati saya kuat sekali dulu mau jadi guru. Sehingga sebelum saya tes ABRI itu sebenarnya saya sudah mendahului tes dosen IAIN Raden Fatah Palembang. Jadi sesudah tes IAIN sambil menunggu waktu pengumuman, ada pembukaan tes Sepapika ABRI namanya, pertama. Jadi kebetulan saya diajak oleh saya dari alumni Tridi nanti. Itulah cerita saya ikut. Kebetulan coba-coba ya lulus beneran. Alhamdulillah. Bapak izin nih Bapak, boleh nggak Bapak ceritakan atau berbagi sedikit pengalaman saat mengikuti tes Polri nih? Dan Bapak tuh memperoleh informasi itu sebelumnya itu dari mana? Oh iya, kami mendapat informasi penerimaan itu, perwira karir itu dari TVRI pengumuman. Saat itu ya Pak? Iya saat itu. Kemudian kami mendaftar di Ajendam 2 Sriwijaya di Sekojo, kalau tidak salah di situ tempatnya kami mendaftar. Itu gimana nih Pak pengalaman Bapak saat mengikuti tes itu? Siapa tahu kan untuk menjadi berbagi informasi untuk para adik-adik yang selanjutnya akan melanjutkan tes kan? Betul. Jadi sesudah mendaftar itu, kami mendapatkan surat panggilan dari Mabes ABRI ya. Mabes ABRI berkali-kali saya dapat surat itu, kemudian terakhir berkali-kali maksud saya ini mengikuti tes tingkat daerah. Kemudian sudah itu lolos terus, kemudian dipanggil lagi untuk mengikuti Pantohir di Kota Malang, di Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal di Kota Malang waktu itu. Jadi pada saat itu kami gratis semua, jadi tiket pesawat berangkat dikasih gratis dari Mabes ABRI waktu itu. Gitu ya Pak. Oke Bapak, siapa tahu menjadi motivasi untuk adik-adik yang selanjutnya ya Pak. Amin, ya. Ini Pak, kalau berbicara kita soal narkoba tadi yang dibahas Bapak pada kegiatan P5 tadi, bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang pelajar yang era sekarang ini tuh mungkin sudah ada yang mencoba memakai narkoba nih Pak? Ya, tadi itulah saya jelaskan kepada adik-adik bahwa adik-adik ketika kepengen meraih, merengkuh sebuah cita-cita, keinginannya, maka sejak saat ini jangan coba-coba mengenal atau menyalahgunakan yang namanya narkoba itu. Karena kita yakin betul bahwa ketika seseorang sudah terjerat narkoba, maka sulit untuk merehabilitasi kembali orang-orang yang sudah terdampak jauh oleh narkoba itu. Susah lepasnya bisa dibilang ya Pak? Betul. Terus ada nggak Pak subjek hukum atau sanksi hukum tuh bagi pelajar tuh? Seperti yang kita ketahui kan bahwa pelajar tuh umumnya tuh pasti di bawah 18 tahun. Atau rehabilitasinya ada nggak Pak ya hal yang dilakukan? Iya betul. Sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 tentang narkoba itu, ya anak-anak yang terjerat narkoba itu memang lebih banyak didorong kepada
rehab, direhabilitasi. Kalau kita di Palembang kan kita tahu bahwa yang paling intens dalam rehabilitasi narkoba itu adalah Panti Ar-Rahman, Ponpes Ar-Rahman di Tegal Binangun, Jakabaring. Ya. Ada di daerah Tegal Binangun, Jakabaring ya Pak? Ada. Terus apa nih Pak efek-efek bahaya pemakaian narkoba itu Pak? Ya sebenarnya banyak sekali ya. Ada mungkin tadi saya sampaikan juga bahwa 3 sifat jahat narkoba itu, yang pertama habitual, bahwa sifat pada narkoba yang membuat pemakainya selalu seeking, terbayang-bayang, teringat, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari, memiliki, dan memakainya. Nah, inilah yang bahaya. Jadi apapun caranya dia akan berusaha mencari. Kemudian yang kedua, sifat jahat dari penyalahgunaan narkoba itu adalah adiktif, yang pasti. Sifat yang membuat pemakainya terpaksa menggunakan terus-menerus, tidak dapat dia menghentikan, atau dia senantiasa edik, ketergantungan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah sifat jahat narkoba itu dia toleran. Artinya sifat yang dapat membuat tubuh pemakainya itu semakin lama semakin menyatu dengan narkoba, sehingga menuntut dosis dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka akan membuat penggunanya menjadi ya tidak berdaya. Tidak ada bisa untuk direhab dan segala macam. Ujung-ujungnya adalah kehancuran, kematian. Oh, berarti sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali kalau sudah dia toleran ini. Kan kita tadi saya ceritakan juga bahwa di Amerika, negara yang katanya embahnya demokrasi, Amerika terlalu memberikan kebebasan kepada warganya, sehingga salah satu kota Philadelphia, di salah satu kota kecil Kensington Avenue itu, di sana semua penduduk situ kebanyakan menggunakan narkoba. Di Amerika ya Pak? Di Kensington Avenue, Amerika Serikat. Ya. Sehingga kota itu menjadi kumuh orang-orang yang sakau di pinggir jalan, bawa kasur, bawa bantal, tidur, pokoknya nggak bisa diatur. Mau BAB, kencing di pinggir jalan, nggak cuci segala macam. Sehingga sangat kumuh, sangat kotor. Makanya saya bilang, adik-adik, Anda buka di YouTube profil kota Kensington Avenue di Philadelphia, Amerika Serikat. Kita menangis kalau sudah lihat seperti itu. Miris sekali. Wah, luar biasa hancur. Jadi apa nih Pak faktor penyebab seseorang itu membuat Jadi apa nih Pak faktor penyebab seseorang itu memakai narkoba? Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu, artinya perseorangan. Ya, faktor perseorangan itu atau individu, pemicunya dari diri sendiri. Mungkin dia karena penasaran. Kemudian ada lagi, agar dia dapat masuk kelompok atau geng tersebut, maka syaratnya dia harus mencoba itu dulu. Kalau tidak pernah, misalkan dia mencoba ya fly atau teler itu, atau mabok karena narkoba atau minuman, belum bisa diterima. Ya kan? Itu faktor-faktor individu. Kemudian ada lagi keinginan untuk bersenang-senang. Jadi karena kepengen bersenang-senang gratis, ya masuklah dia kelompok itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya ketergantungan kepada faktor individu atau perseorangan. Kemudian yang kedua, ya karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ya faktor pergaulan ya. Mungkin teman-teman, kemudian kawan-kawan yang memang sengaja ingin menjerumuskan, atau ada lagi dalam permasalahan keluarganya yang broken home dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam menggunakan narkoba secara tidak terkendali. Atau ada lagi faktor yang ketiga, faktor ketersediaan. Jadi antara bahasa sekarang itu antara supply dan demand, ya kan?
Iya, Pak. Ketika kebutuhan banyak, nah itu disediakan, ketersediaannya ada narkoba itu. Barangnya ada. Barangnya ada. Nah, misalkan terjadi beberapa waktu lalu, kalau kita lihat ada gembong narkoba yang terbesar di Indonesia, Freddy Pratama kalau tidak salah, yang sekarang menjadi buruan Interpol, yang kemarin kaki tangannya itu ada AKP Andre kalau tidak salah dari Polres Lampung Selatan, yang ditangkap oleh Mabes Polri dan dipecat dengan tidak hormat. Inilah ketersediaan yang disiapkan oleh Freddy Pratama sebanyak 10,2 ton kalau tidak salah, yang sudah beredar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Ini Sumatera termasuk juga, Pak? Termasuk. Dahsyat sekali, luar biasa. Jadi bagaimana nih, Pak, seharusnya atau himbauan yang harus kita hadapi itu dalam untuk narkoba ini, Pak? Ya, kalau saya secara pribadi, terus terang saja, karena mengingat peredaran narkoba serta dampaknya di Indonesia yang sudah sangat masif, ya sangat dahsyat ini, maka Undang-Undang 35 tahun 2009 itu memang suatu saat harus dikoreksi atau dibuat aturan khusus bahwa selain bandar, pengedar, maupun kurir itu harus diberikan hukuman yang sangat keras, setimpal. Nah, kalau tidak, ya beginilah, kurir itu dia mendapat upah, hukumannya sangat ringan. Nah, jadi bagi saya, kalau kita tidak serius dalam hal pemberantasan narkoba ini, maka generasi ke depan ini akan menjadi generasi zombie seperti terjadi di Philadelphia itu, di Kensington Avenue itu. Kalau tidak serius menangani tentang narkoba. Jadi generasi kita itu tidak bisa diatur, artinya semaunya, jadi kacau negara ini. Nah, itulah menurut saya, ya, pendapat saya. Jadi narkoba itu memang benar-benar harus ditekankan, Pak, ya? Harus keras. Mungkin beberapa negara banyak kita contoh. Saya mohon maaf, saya bukannya menjadi penyanjung seperti di Korea Utara. Betapa keras ketika ada narkoba itu, pimpinannya sangat keras untuk pelaku-pelaku narkoba. Tidak ada ampun, ya, tidak ada toleransi. Harus benar-benar ditindaklanjuti, ya, mungkin, ya, Pak, ya? Iya. Oke nih, Pak, apa harapan ke depannya, Pak, untuk pelajar yang di era milenial sekarang ini, Pak, untuk bahaya narkoba itu? Ya, bagi adik, ya tadi saya sebutkan sebenarnya, bagi adik yang pelajar milenial, generasi 4.0 ini memang harus sering-sering diingatkan oleh pihak sekolah, guru-gurunya, atau keluarga tentang dampak dan bahaya narkoba. Sebab kalau kita tidak hati-hati, umumnya generasi muda inilah yang menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pengedar narkoba. Ya kan? Kan kita ketahui bahwa sebagian besar generasi muda kita ini yang mendominasi di Republik Indonesia ini. Ini pasar empuk yang luar biasa bagi para pengedar narkoba. Jadi lebih mudah merasuki remaja, para pemuda, ya, Pak, ya? Iya. Paling gampang, paling mudah. Ada nggak nih, Pak, motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh pelajar yang ada di Kota Palembang, mungkin khususnya di MAN 2 Palembang ini, Pak? Ya, bagi adik-adik di MAN 2 Palembang, saya sangat berharap, atau generasi muda pada umumnya lah, bagi saya bahwa penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu merupakan perbuatan menzalimi diri kita sendiri, ya kan? Ya, betul. Selain diri sendiri, kita menzalimi orang tua kita, menzalimi sanak saudara kita. Kalau sudah terjerat dalam lingkar narkoba itu, selain diri sendiri yang terzalimi, orang tua yang terzalimi. Betapa banyak contoh ketika sudah menjadi pecandu narkoba, orang tua itu bisa menjadi musuh. Ada orang tua yang dibunuhnya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, ya kan? Demi untuk mencari narkoba itu, dia rela apapun, melakukan apapun, ya kan? Nah, inilah dampak yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, kepada adik-adik MAN 2 Palembang untuk tetap waspada, hati-hati, dan tidak melibatkan diri terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Ya, jadi perlu kita sampaikan untuk para remaja mungkin
para pelajar khususnya Pak ya untuk Iya. jauhi narkoba itu. Jauhi narkoba. Iya. Say no to drugs. Yes. Yes, oke Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya sudah hadir di podcast Mandupa TV kali ini. Baik. Oke sahabat, itulah tadi obrolan kita bersama Bapak AKBP Dr. Andes M. Toat Ahmad, SHMSI. Oke, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.